Oke, kembali lagi dengan saya Topik Bicara. Kali ini kita akan membahas tentang skor kinerja ya. Tapi sebelum membahas masuk lebih dalam, saya mau nge-share dulu tentang pendapatan saya hari ini. Jadi saya tadi on beat jam 6 pas dan selesainya itu jam 3. Gak usah kebanyakan bacot, langsung kita masuk rekam layar. Oke, ini udah masuk rekam layar ya. Langsung kita buka aja aplikasi Gojeknya. Gojek lebih cerah ya biar kelihatan jelas. Oke, profil saya ya. Hari ini saya berhasil mengumpulkan cuman 19 trip doang. Masih naik turun sih, belum bisa stabil ya. Makanya masih saya tahan di angka 19. Nih, uangnya cuman 162 seperti yang saya jelaskan di video kemarin, karena saya diserang sama argo pendek guys. Nih ya, 8.000 semua, kalian bisa lihat. Jadi ini akun kata teman saya, akun anak kuliah gitu guys. Akun anak kuliah karena dapatnya itu anak kuliah semua. 8.000 yang agak jauh tuh pas pagi ya. Tangan kanan dulu guys, nggak enak ini, tangan kiri susah. 8.000 diangkat aja ya. Nih onnya jam 6 saya dapat 3. Kemudian jam 7 nya ada 1, jam 8 ada 2, 9 ada 3, jam 10 nya ada 2, jam 11 nya 1, 12 nya 3 ya. Kemudian jam 1 itu 2 kali. Nah ini jam 2, habis itu diselesainya jam 2.59, jam 3 lah ya masuknya ya. Jadi total pendapatan cuma segini, 162, tapi alhamdulillah lah, tripnya udah bagus, udah naik ya, nggak seperti dulu. Oke, saya akan bahas. Oh ya, kita sekalian bahas tentang skor kinerja ya. Saya kasih tahu juga skor kinerja saya. Punya saya naik guys, skor kinerjanya, karena auto bid ya. 91 nih skor kinerja. 91 ya, tuh. Ngeri kan? Ini unggulan. Tinggal nih jam sibuknya nih. Jam sibuknya 69. Nah, ini yang mau saya bahas tuh ini. Ya. Ini 100, ini 100. Ini 100, tinggal yang ini, jam sibuk. Nah, ini jam sibuk kan berarti nyantol di jam sibuknya guys, gitu ya. Oke, makanya ini nggak bisa full karena ini jam sibuknya kurang. Oke, kita bahas tentang jam sibuknya. Oke, kalian bisa lihat sendiri bagaimana hari ini saya cuma dapat segitu, tapi alhamdulillah tripnya udah bagus lah ya. Dan karena memang sudah terbentuk argo pendek, saya nggak masalah sih. Nanti kalau argo pendek bisa tembus 30 kan ya lumayan gitu ya, muter-muter di kota doang. Oke, kita bahas tentang inilah tadi ya, skor kinerja. Ada yang DM ke saya, Bang, skor kinerja itu pengaruh nggak? Dan dia sedang lagi terapi sih. Saya bilang ke dia, nggak usah peduliin skor kinerja dulu kalau masih terapi. Fokus aja, yang penting nyantol aja dulu. Ada 2 orang yang jadi fokus, yang dia DM, sering banget DM, yang akunnya bener-bener terdampar lah ya, susah untuk bangkit. Yang pertama itu katanya dia itu masuk di Gojek 2021 dan nggak pernah ngalamin yang kayak gini. Dia sampai bener-bener bingung mau pakai cara apa gimana biar akunnya bangkit lagi gitu. Bingung banget sampai sekarang, dia sampai bingung. Udah dia terapi 1 bulan, pakai cara 12 jam, dia tetap berangkat jam
pagi kok dia itu pokoknya 12 jam antara jam 6 kayaknya. Dan itu tetap sehari kadang cuma dapat 3, kadang nggak nyantol sama sekali. Bahkan hari ini tadi chatting saya nggak nyantol sama sekali. Saya bilang ini parah, ini parah. Kamu harus cari momen dimana orang-orang gacor itu nggak on. Saya bilang kayak gitu. Gimana bang caranya? On malam ya, on malam hari. Jadi saya dulu pernah akunnya separah itu, saya pernah pas dulu waktu masih sortir itu saya on beatnya jam 2 pagi guys, bahkan pernah jam 1 tuh pernah ya, karena memang saya yang penting bunyi aja dulu gitu. Dia tanya, lah apa harus trip bertahap bang, apa harus kayak gini-gini? Gak usah pikirin, yang penting kamu nyantol dulu, akun kamu mau nyantol dulu itu udah bersyukur dah, udah gak usah mikirin yang aneh-aneh. Kalau mau on 24 jam, yang penting nyantol tak gituin. Jangan sering pindah-pindah karena memang akun bener-bener lagi sakit gitu. Dan yang satunya lagi, itu cerita akunnya udah lumayan sih, udah bisa 8, kadang 6, kadang 10, udah lumayan. Dia ciri orang yang karena butuh uang ya, karena memang Gojek sebagai penghasilan pokok. Makanya saya melihat seseorang yang kalau tanya ke saya triknya bagaimana, saya tanya dulu, punya akun cadangan apa enggak, apa cuman Gojek doang sebagai penghasilan pokok. Jika Gojek cuman sebagai penghasilan pokok, cuman punya Gojek doang sebagai penghasilan pokok, saya nggak berani guys untuk nyaranin buat trip bertahap satu-satu, itu nggak tega. Kenapa? Karena apa ya, lama gitu loh, dapat uangnya tuh sehari cuma kadang, nanti misalnya nih dua trip cuma 17.000 ya, kalau di daerah sini, dia orang Surabaya, sama cuma dapat 17, 18, 20.000 kayak gitu, nggak tega. Makanya saya bilang udah nggak usah pakai cara itu, yang penting dimana kapan akun kamu bisa bunyi, gas aja kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah dia udah bisa sampai 10, meskipun kadang juga masih terjatuh lagi. Tapi kerennya itu tripnya panjang-panjang guys. Jadi meskipun cuma 10 ataupun 8, uangnya bisa sampai 100 lebih gitu. Itu udah alhamdulillah banget gitu loh ya. Oke. Dan dia tanya, gimana itu skor kinerja bang? Saya bilang udah nggak usah peduli sama skor kinerja dulu. Yang penting terapi dulu, fokus terapi dulu. Yang penting akun kamu bunyi, gitu ya. Nah, yang dia kadang nggak bisa konsisten jam, jadi ya apa namanya kayak gitu ya. Nanti emang ada resikonya sih. Tapi yang penting di jam-jam sibuknya itu on beat insya Allah tetap bunyi gitu. Kalau orderan lagi melimpah, tapi kalau orderannya lagi menipis banget, kemungkinan akun bakal diem gitu sih. itu apa ya, resikonya kalau terapi dengan cara yang cuman apa ya, di jam-jam sibuk doang gitu loh. Makanya saya itu suka, kenapa kok menahan trip, kan itu ada yang komen juga, bang akun kamu tuh nggak naik, apa namanya, akun kamu tuh nggak gacor karena memang kamu banyak libur. Iya saya tahu, saya sadar, tapi alhamdulillahnya sih menurut saya cukup aja. Yang penting cukup buat menghidupi keluarga saya sih alhamdulillah gitu loh. Meskipun ya itu tadi, jujur karena saya itu nggak libur guys. Saya tuh harus libur dalam 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu pasti saya libur jelas. Jadi meskipun orang bilang akun saya nggak gacor karena sering libur, saya bodo amat, saya tetap libur. Tapi saya akan mencari trik-trik lain gimana saya libur tapi tetap gacor. Kalau saya kayak gitu ya, nyari celahnya ya. Oke, masuk ke skor kinerja. Skor kinerja di situ ada, bentar tak lihat HP ya, ada jam online, jam sibuk nyantolnya, penerimaan order, sama penyelesaian order. Kita fokus ke jam sibuknya.
karena memang jam online sama penerimaan order. Kalau memang kita bener-bener mau on beat terus gampang. Kalau yang jam sibuknya kita klik aja nih. Saya rekam layar ya biar kalian bisa langsung lihat di layar. Oke, situ ya, kita lihat jam sibuknya, klik ya, klik. Jam sibuk ini kenapa kok punya saya nggak bisa ke atas ya? Coba kita klik yang ini. Apa itu jam sibuk? Kliklah ini. Jam sibuk driver motor jam 11 sampai jam 2. Kemudian jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ya. Ini menandakan jam sibuknya apa? Jam sibuknya food, guys. Bukan jam sibuknya korek. Dan sedangkan akun saya itu akun goreng. Kalau akun GoFood bisa jadi ini 100% skor kinerjanya. Karena ini akun GoFood, karena ini akun Goret, makanya jam sibuknya nggak bisa naik. Kayak gitu. Kenapa seperti itu, Bang? Menurut analisis saya, karena di Gojek itu GoFood menjadi orderan anak emas. Kok bisa, Bang? Karena orderan GoFood itu sangat menguntungkan, guys, bagi perusahaan Gojek. Kok bisa? Jelas, coy. 1, bisa mengambil keuntungan 20% dari restoran. Kedua, bisa mengambil keuntungan 20% dari driver. Ketiga, dari biaya pemesanan customer. Ada 3 ya. Ya. Keuntungan 3. Kalau Goret, keuntungannya cuma dari potongan customer sama biaya pemesanan customer sama driver. Cuman 2. Artinya lebih menguntungkan GoFood. Semakin dia belanja banyak ke restoran, maka Gojek mendapat 20% belanjaan banyak itu. Ya. Sedangkan Goret cuma 8.000, 20%-nya berapa? Dikit kan. Kalau GoFood belanjanya misalnya 300.000, 20%-nya berapa? Ya. Kalian bisa membayangkan sendiri. Makanya kemudian GoFood dianak-emaskan. Sampai-sampai jam sibuk itu fokusnya lebih ke GoFood, jam-jam sibuk GoFood. Makanya akun-akun Goret harus bisa menerima kenapa jam sibuknya nggak bisa naik. Tapi itu pengaruh nggak sih, Bang, buat akun kita? Pengaruh nggak? Pengaruh nggak? Pengaruh. Ini menjadi perdebatan. Sebenarnya ya cuman kita bisa ngelihat aja. Oh, kinerja saya kayak gini. Jadi dari situ kita tuh bisa mengevaluasi gitu loh. Maksudnya Gojek itu biar kita itu bisa memperbaiki jam sibuk kita, bisa memperbaiki jam kerja kita, penerimaan order kita, biar akun kita lebih baik. Kayak gitu. Jadi biar lebih mudah untuk gacor. Nah, tapi fenomena yang terjadi di lapangan saat ini Gojek itu nggak bisa yang namanya share tab lagi, guys. Apa ya, Bang? Iya, jadi banyak yang cerita akun-akun gacor. Nggak tahu kenapa semakin kesini dengan adanya pembaharuan Gojek itu makin ada jeda-jeda gitu. Di jam-jam tertentu jeda, maka padahal akunnya bisa dibilang paling gacor lah di antara teman-temannya, tapi tetap ada jeda-jeda jam-jam tertentu, jeda berapa jam, 1 jam atau 2 jam itu pasti ada. Jadi nggak bisa nyambung terus seperti dulu. Jadi seprioritas apapun sekarang jeda orderan itu tetap ada. Kayak gitu, guys. Perbedaan sistem zaman dulu sama yang sekarang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya nih masih tetap bisa prioritas, guys. Alhamdulillahnya di situ saya sangat bersyukur ya. Nggak kemudian sangat berbeda banget gitu ya. Tapi dengan adanya perubahan sistem ini yang kemudian ada jeda-jeda orderan yang
aneh ini gitu. Ya bisa dibilang orderannya banyak, tapi kayak seakan tetap ada jeda-jeda kayak gitu. Padahal ya banyak yang anyep juga ya. Aneh ini, aneh. Di situ saya berpikir bahwa ini seakan-akan memang ada batasan pendapatan harian gitu. Hampir mirip seperti Grab tapi lebih di atasnya. Masih bisa 300, masih bisa di Gojek. Tapi yaitu kayak seakan jam kerjanya itu dibikin panjang. Kita nggak boleh selesai lebih awal ketika akun kita sedang baik. Jadi kayak jam kita itu dimolorin biar pas. Semisal kita saat terapi dulu pakai jam 12 jam, karena memang separah-parahnya akun lagi parah. Kemudian naik kenceng. Pas lagi kenceng-kencengnya tetap di jeda-jeda di jam tertentu. Kemudian selesainya tuh bisa sampai 9 jam, 10 jam, karena memang dibikin jeda biar selesainya agak lama gitu loh. Padahal seharusnya 8 jam itu udah selesai seharusnya gitu loh ya. Jadi nggak bisa langsung sertet kayak gitu kayak dulu lagi. Udah nggak seperti itu lagi gitu. Jadi perubahan sistemnya itu seperti itu yang jelas di lapangan. Oke, mungkin cukup sekian ya konten kali ini. Saya rasa memang sudah cukup membahas tentang skor kinerja. Nggak ada masalah sih terkait yang lain-lain. Meskipun ada yang bilang karena munculnya skor kinerja akun saya jadi anyep. Kalian nggak bisa jadi patokan akun kalian anyep karena skor kinerja, karena di sana teman-teman kalian juga muncul skor kinerja dan akunnya baik-baik aja. Jadi akun kalian nggak bisa menjadi tolak ukur untuk kenapa kok akun kalian anyep karena skor kinerja, nggak bisa guys. Karena yang lain skor kinerjanya ada dan baik-baik saja nggak anyep. Paham nggak sih yang saya bilang? Gitu loh ya. Jadi jangan menjadikan patokan akun kalian itu sebagai tolak ukur bahwa kenapa akun kalian anyep, tapi kalian bisa ngelihat semuanya. Jadi bukan karena skor kinerja akun kalian anyep gitu loh, karena memang bisa jadi kalian pecahnya tetnya bunyi awalnya itu di satu tempat dan itu berlangsung terus menerus selama berapa bulan atau bahkan berapa minggu, sehingga kemudian akun kamu melemah. Itu bisa jadi ya. Yang mungkin tanya kenapa akun tiba-tiba melemah. Oke, mungkin udah gak panjang-panjang. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya cukupi. Salam satu aspal.